Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, perkenalkan, nama saya Bu Roslina dan di sebelah saya ada Bu Hajah Masriana. Kami dari FKK. Saya sebagai K3 atau Ketua Program Keahlian Farmasi Klinis dan Komunitas akan memperkenalkan materi pembelajaran produktif yang ada di farmasi klinis dan kesehatan. Yang pertama adalah dasar program atau dasar bidang keahlian C1 yang terdiri dari pelajaran biologi, fisika, kimia, dan simulasi digital. Yang kedua, C2 atau dasar program keahlian dengan materi pelajaran dasar-dasar kefarmasian, perundang-undangan kesehatan, K3LH, dan tanaman obat Indonesia atau farmakognosi dasar. Ketiga atau C3, kompetensi keahlian terdiri dari PKK atau produk kreatif dan kewirausahaan, YANFA atau pelayanan farmasi, farmakognosi, farmakologi, dan kimia farmasi. Di sini saya akan memperkenalkan wali kelas untuk farmasi 1 adalah Pak Kusyono Trihantono. Yang kedua untuk 10 farmasi 2 di sebelah kiri saya ada Ibu Hajah Masriana. Di sini Ibu akan memperkenalkan mengenai materi pelajaran produktif untuk farmasi klinis dan komunitas. Yang pertama adalah C1. C1 adalah kompetensi keahlian, di mana di sana adalah dasar keahlian, dasar bidang keahlian yang terdiri dari mata pelajaran fisika, kimia, biologi, dan simulasi digital. Lalu yang kedua, C2. C2 dasar program keahlian terdiri dari mata pelajaran dasar-dasar kefarmasian, perundang-undangan kesehatan, K3LH, dan farmakognosi dasar atau tanaman obat Indonesia. Ketiga, C3 kompetensi keahlian terdiri dari pelajaran PKK atau produk kreatif dan kewirausahaan, pelayanan farmasi atau disingkat dengan YANFA, farmakognosi, farmakologi, dan kimia farmasi. Itu adalah program dari atau pelajaran produktif di jurusan farmasi klinis dan komunitas. Adapun untuk pengampu mata pelajaran tersebut atau guru-guru produktifnya, yang pertama kimia 2 jam pelajaran diampu oleh Pak Kusyono Trihantono. Yang kedua, fisika 2 jam pelajaran yang diampu oleh Ibu Hajah Masriana. Lalu yang ketiga, saya sendiri, saya mengampu 3 mapel. Yang pertama adalah biologi 2 jam pelajaran, yang kedua K3LH 2 jam pelajaran, dan yang ketiga adalah tanaman obat Indonesia 2 jam pelajaran. Selanjutnya untuk guru produktif yang lain, simulasi digital diampu oleh Pak Kurniawan Setiadi SPD. Untuk pelayanan farmasi di kelas 11 dan 12, kelas 11 oleh Bu Titis Arum SPAM Apoteker, kelas 12 oleh Ibu Rina SPAM Apoteker. Sedangkan untuk kelas 10-nya adalah dasar-dasar kefarmasian yang akan diampu oleh Bu Nur Aini SPAM Apoteker. Perundang-undangan kesehatan diampu oleh Ibu Titis Arum SPAM Apoteker. Sedangkan nanti di kelas 11 farmakognosi akan diampu oleh Pak Abdul Manan SPAM Apoteker, farmakologi oleh Bu Nur Aini SPAM Apoteker, dan YANFA kelas 12 oleh Bu Rina Mulyani
Espam Apoteker. Itu adalah guru-guru produktif di FKK. Selanjutnya untuk peluang kerja. Farmasi di kita adalah farmasi klinis dan kesehatan, sehingga berafiliasi dengan apotek, baik itu apotek umum ataupun apotek di rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan. Tidak hanya di situ, juga ada peluang-peluang yang lain di perusahaan-perusahaan farmasi. Itu antara lain adalah peluang kerja lulusan FKK. Satu lagi yang akan saya tekankan di sini, kamu sekalian sudah masuk ke jurusan FKK di SMK Negeri 1 Purwokerto. Di pundakmu ada beban, di mana bukan beban apa-apa, beban nama SMK Negeri 1 Purwokerto. Itu yang harus kamu ingat, karena kita adalah satu-satunya SMK Kesehatan Farmasi Negeri. 8 yang lainnya di Banyumas ini adalah swasta. Sehingga kita menjadi center untuk jurusan sejenis di sekolah farmasi ini. Sehingga di pundakmu ada beban untuk belajar lebih giat, lebih bagus. Perlihatkan bahwa farmasi klinik komunitas di SMK Negeri 1 lebih unggul dibandingkan sekolah-sekolah yang lainnya, karena notabene mereka adalah sekolah swasta. Kalau kita kalah dengan mereka, apa kata dunia? Ya, pasti banyak cibiran. Tapi kalau kita menjadi juara, mereka bilang itu sudah biasa karena itu SMK Negeri 1. Nah, oleh sebab itu saya minta untuk kamu sekalian yang sudah masuk ke kancah SMK Negeri 1 Purwokerto di farmasi ini, belajar lebih giat, belajar lebih rajin. Jangan seperti waktu di SMP banyak main, karena di jurusan farmasi banyak sekali yang harus dihafalkan atau dipelajari. Karena nanti bersangkutan dengan nyawa seseorang karena dengan obat-obatan. Itu saja dari saya. Semoga kamu sekalian sehat, jaga kesehatan tetap, dan kamu sebagai agen kesehatan harus memberi contoh yang baik bagi masyarakat dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.